Hai, kenalin, aku Wahyu Lintang Nuraini. Orang-orang biasanya panggil aku dengan panggilan. Aku lahir tanggal 18 Maret 2006. Aku lahir di Grobogan, tepatnya di Kota Purwodadi, Kecamatan Pulau Kulon, Desa Mulawa Karangtahun. Pastinya kalian semua asing banget ya dengan nama desa ini. Ya karena emang sepelosok itu sih. Tapi tenang, kalau kalian mau main ke rumahku, aku bakal ajakin kalian buat keliling desa Mulawa Karangtahun. Aku bakal ajakin kalian buat berenang ke Sendang Coyo. Dan aku juga bakal ajakin kalian buat mendaki bukit yang namanya Google atau Gunung Google. Gimana, penasaran gak? Kalau kalian penasaran, main ke rumahku ya. Aku lahir di desa Mulawa Karangtahun. Aku dibesarkan di situ dan juga sekarang ini aku tinggal di desa tersebut juga. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku dan juga bersama kakakku. Bapakku bernama Supomo dan ibuku bernama Darmuji. Keduanya adalah petani, yang dimana tiap harinya menjemur diri di bawah terik matahari dan juga bergelut dengan cangkul dan sabit. Demi apa? Demi menghidupiku, memenuhi kebutuhanku, dan juga mengukir senyuman di bibirku. Aku juga tinggal bersama kakakku, namanya Wahyu Umi Lestari. Namanya hampir sama ya sama kayak aku, tapi ya gimana ya, muka kita tuh beda banget, gak ada mirip-miripnya. Kita ini sebenarnya saudara apa enggak ya? Nah, kakakku ini sudah punya suami dan beliau sudah punya dua anak, yang dimana dua anaknya itu adalah dua ponakanku, namanya Sakti dan Satya. Aku bersyukur banget tinggal bersama mereka karena di situ aku tidak pernah merasa kesepian dan hidupku selalu berwarna. Nah, oke, sekarang aku akan membahas tentang pendidikanku. Seperti yang sudah aku kasih tahu bahwasanya aku lahir tahun 2006 dan dimana berarti sekarang ini aku menginjak usia 17 tahun. Di usia aku yang ke-17 ini, aku duduk di bangku kelas 3 SMA. Aku bersekolah di SMA Negeri 1 Keradenan. Di SMA Negeri 1 Keradenan ini ada pelajaran bahasa Indonesia yang diajar oleh Ibu Tuti Handayani. Kali ini Bu Tuti menugaskan untuk membuat cerita atau menceritakan sepenggal cerita yang pernah terjadi di hidup kita, yang kita rasa cerita ini adalah cerita yang berkesan. Jadi, selamat mendengarkan ceritaku. Nah, jadi di sini aku bakal ceritain sepenggal ceritaku di masa kecil. Kalau ngomongin soal masa kecil, pastinya nggak bakal jauh-jauh dari kalimat teman masa kecil. Jadi pas masih kecil itu aku juga punya teman masa kecil loh, namanya Reaya. Aku lebih suka panggil dia kakak, walaupun notabene aku lebih tua dari dia. Aku dan kakak udah berteman sedari kecil, bahkan sampai saat ini. Oke, langsung saja aku bakal ceritain ceritaku sama kakak yang aku rasa seru banget. Oke, jadi di masa kecil itu kira-kira pas umurku sama kakak itu 6 tahun. Oh iya, aku sama kakak ini selisih 7 bulan. Jadi pas itu kita sama-sama berusia 6 tahun. Pas itu tuh kita kayak punya keinginan buat membangun rumah-rumahan lah ya. Kalau aku sekarang ini nyebutnya lebih ke gubuk sih. Karena keinginan dan impian kita itu, kita langsung nih ngumpulin bala bantuan dan teman-teman untuk melancarkan aksi kita membangun rumah-rumahan. Teman-teman pada mau dan pada semangat loh. Karena rasa semangat itu, kita jadi langsung aja kita cari kayu-kayu buat dijadiin fondasi atau kerangka rumah-rumahan kita. Oh iya, kita bangunnya di belakang rumah Reaya karena belakang rumahnya itu luas banget. Kita langsung aja ngumpulin kayu-kayu. Setelah kayunya terkumpul semua, kita merangkai sendiri. Kita bangun fondasinya. Kita awalnya tuh kayak bisa nggak ya gitu. Tapi karena dengan kerja sama tim, kita bisa nyelesain pembuatan kerangka rumah-rumahan kita. Gimana? Padahal masih bocil loh, udah punya jiwa-jiwa arsitek, keren kan? Tapi ternyata setelah kerangkanya jadi, muncul nih kebingungan tentang apa ya yang bakal kita gunain sebagai dinding kerangka rumah-rumahan kita ini. Nah, puncak dari kebingungan ini adalah kita jadi saling adu argumen nih. Ada yang pengen memakai daun pisang buat dindingnya, ada yang pengen memakai koran.
plastik, kardus, dan bahan-bahan lainnya. Karena perbedaan pendapat itu, kita jadi saling adu mulut, cekcok, dan pusatnya adalah kita bertengkar. Kita bertengkar dan tidak ada yang mau lagi untuk menyelesaikan pembuatan rumah-rumahan dan memilih pulang ke rumah masing-masing. Tapi paginya setelah pertengkaran itu, kita semua baikan lagi. Kita berniat untuk melanjutkan pembuatan rumah-rumahan itu lagi. Biasalah, namanya anak-anak pasti gampang bertengkar, gampang juga baikannya. Di pertemuan kita yang kedua dalam pembuatan rumah-rumahan ini, kakak inisiatif nih ngerahin papanya buat nengahin masalah kita. Jadi kala itu bener-bener pada diem dan dengerin nasihatnya papanya kakak. Kala itu tuh aku kayak yang kenapa nggak dari kemarin aja sih gitu. Tapi ya udahlah, buat pembelajaran aja. Di situ kita bener-bener diem dan papanya kakak tuh bilang dan nyaranin buat pakai papan kayu aja dan nanti disewain tukang kayu sama papanya kakak. Nah di situ kita kayak yang oh iya bener banget tuh pakai papan kayu biar kuat dan kokoh gitu. Nah beneran dipanggilin tukang kayu dan di situ yang lanjutin pekerjaan kita ya pak tukang. Kita cuma nonton aja. Tapi kita nggak nonton aja sih, kita juga nyiapin hiasan-hiasan kalau nantinya rumah-rumahnya udah jadi. Kita memakai kertas warna-warni buat dijadiin hiasan. Kita juga ngumpulin bunga-bunga yang nantinya juga bakal dijadiin hiasan. Kurang lebih 6 jaman rumah-rumahnya jadi nih. Kita seneng banget. Kita langsung berterima kasih sama Pak Tukang dan Bapaknya Reaya dan langsung ngehias rumah-rumah kita pakai kertas warna-warni, pakai bunga, dan tidak lupa depan rumah-rumah kita juga tanami bunga-bunga. Kita seneng banget pas itu. Nah, jadi karena saking senengnya kita tuh tiap hari main ke situ. Kita main peran sebagai keluarga bahagia, kita main ular tangga, kita main monopoli, kita juga main masak-masakan yang dimana masaknya tuh beneran dan beneran kita makan. Kita masaknya pakai alat seadanya, pakai kaleng, pakai batu-batuan, dan pakai alat-alat lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, pada saat itu tuh kita masak nasi bakar yang pakai bambu itu loh. Kita juga masak cakangkung. Di situ kita dibantu sama mamanya Reaya. Kita masak bareng-bareng dengan senangnya. Setelah itu, pas masakannya udah jadi, kita makan bersama. Nah, seru deh pokoknya. Ya walaupun gak higienis sih sebenarnya, tapi itu kayak berkesan banget. Aku kayak yang gak bakal bisa aku lupain kenangan kayak gitu. Nah, itu tadi adalah sepenggal ceritaku di masa kecil yang aku rasa tuh itu seru banget. Dari ceritaku itu, aku bisa memetik pelajaran dimana kerja sama tim itu penting. Dan dikala di suatu tim kita ada perbedaan pendapat, kita harus menyelesaikannya dengan cara baik-baik. Misalnya dengan bermusyawarah agar mendapatkan keputusan yang paling baik dan juga kita tidak bertengkar. Selain itu, aku juga menjadi sadar dari ceritaku itu, aku menyadari suatu hal, di mana kebersamaan adalah hal yang paling indah dalam kehidupan ini. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah sepenggal ceritaku di masa kecil. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Sampai jumpa.